Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Desember 2022. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita awali pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan mari kita juga memberi salam dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keselamatan telah ada di depan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19 dan Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika ada di dekat kita bersiul saudara, atau bersenandung, bermain gitar, atau apa saja saudara, kita tentu akan terkesima mendengarkannya dan secara spontan kita akan mengikuti alunan lagu yang dimainkan dengan gerakan-gerakan tangan atau kaki kita. Atau mungkin kita mendapat kabar dari kerabat atau teman yang sedang berduka saudara. Kita pun setidaknya ikut berkabung dan spontanitas kita merasa sedih saudara. Tetapi lain apa yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan pada Injil hari ini. Dalam perumpamaan Yesus sampaikan di mana aksi tidak diikuti reaksi. Tidak ada yang peduli, tidak suka, sekalipun itu sesungguhnya menyenangkan bagi yang memberi reaksi. Sepertinya saudara tidak ada kepekaan terhadap situasi sekitarnya saudara. Demikian halnya dengan pewartaan keselamatan. Yohanes Pembaptis tampil mewartakan keselamatan, tetapi dicela saudara karena ia tidak makan dan minum. Lalu Yesus datang mewartakan keselamatan, tetapi tetap juga dicela walaupun ia tidak makan dan minum. Jadi saudaraku yang terkasih, makan dan tidak makan hanyalah alasan-alasan belaka untuk tidak menerima keselamatan itu. Mereka yang mencela itu tidak suka kepada berita keselamatan. Ingatlah angkatan yang bengkok ini. Yesus sudah ingatkan kepada kita semua saudara. Kita pun pada zaman ini sama seperti pada zaman Yesus. Kita sering tidak peka apa yang ada di sekitar kita saudara. Lihat saja beberapa waktu yang lalu. Begitu banyak korban akibat gempa bumi di Cianjur. Belum lagi gempa bumi di mana-mana, longsor di mana-mana. Ada sebagian dari kita yang peka untuk menyalurkan kasih kepada mereka. Ada dari kita mau memberi keselamatan kepada mereka. Tetapi mereka sendiri tidak peka saudara. Mereka tidak peka apa yang disampaikan kepada orang lain. Dan mereka menolaknya. Mereka menolak keselamatan yang datang daripada Tuhan melalui tangan-tangan kita. Tak ada reaksi dari kita saat disampaikan informasi. Tak ada reaksi saat kita menerima berita-berita. Tidak ada reaksi saat kita menerima khotbah, homili yang disampaikan. Keselamatan telah ada di depan kita saudara. Justru kita tak bereaksi, tidak meresponinya. Kita bersemangat dengan kehidupan duniawi kita. Kita bersemangat dengan kehidupan kita yang begitu sukacita, penuh hura-hura yang semu. Kita selalu menjalani kehidupan ini hanya mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Sampai kapan kita terus menjalani hidup ini saudara? Hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan fisik kita.
semakin lama saudara, tubuh kita yang fana ini akan semakin lemah dan akhirnya akan kembali menjadi tanah, menjadi debu. Tetapi saudaraku yang terkasih, kuasa Allah dalam diri kita akan semakin menguatkan kita bahkan untuk hidup yang kekal. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, dan mengikutinya saudara. Perumpamaan yang disampaikan Yesus hari ini hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa warta keselamatan telah diwartakan melalui Yohanes Pembaptis, di mana yang menyanyikan kidung duka melambangkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Jikalau seseorang bertobat oleh pelayanan Yohanes, maka ia seumpama ikut berduka berkabung dengan anak-anak yang menyanyikan kidung duka, oleh karena ia berduka atas segala dosa-dosanya. Anak-anak yang meniup seruling melambangkan pelayanan Yesus saudara. Jikalau seseorang bertobat oleh pelayanan Yesus, maka ia seumpama ikut menari karena seruling yang ditiup anak-anak, oleh karena ia bersukacita memperoleh pengampunan atas dosanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita sendiri. Tapi apa yang terjadi pada zaman itu saudara? Bangsa Israel sudah tidak memiliki kepedulian. Hati nuraninya telah menebal sehingga tidak responsif lagi terhadap lingkungan, terhadap firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Yang mereka pentingkan adalah kepentingan pribadi, kebutuhan diri sendiri, dan mereka merasa telah hidup benar. Bukankah ini juga yang dialami oleh kita pada zaman saat ini saudara? Di mana tidak ada lagi memiliki kepedulian. Hati nurani kita telah menebal sehingga tidak responsif lagi terhadap lingkungan. Bahkan firman Tuhan kita jauhkan. Kita tidak hidup di dalam firman Tuhan dan tidak menghidupkan firman Tuhan itu sendiri di dalam diri kita. Melalui renungan hari ini saudaraku yang terkasih, kita diingatkan saudara bahwa keselamatan itu telah diwartakan. Maka janganlah kita tak peduli akan pewartaan yang telah disampaikan kepada kita saudara. Janganlah kita seperti bangsa Israel yang tidak memiliki kepedulian. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, saat-saat penantian akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam masa Advent minggu kedua ini saudara, kita mau betul-betul persiapkan hati kita. Kita mau peka dan peduli. Kita mau mengikuti seruan Yohanes Pembaptis untuk membersihkan hati kita masing-masing. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, bertobatlah saudara. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni segala dosa kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.